Salam saudara, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang arti singa bangkit. Pada tanggal 13 Juni tahun 2025 dan hingga tayangan ini dibuat, telah terjadi perang antara Israel dan Iran. Israel memberi nama sandi militer singa bangkit. Perdana Menteri Israel pada hari Kamis lalu meninggalkan sebuah catatan tulisan tangannya terkait operasi singa bangkit di celah tembok barat Yerusalem atau yang dikenal dengan nama tembok ratapan. Lokasi doa paling suci umat Yahudi yang dikenal sebagai tembok ratapan. Kantor Perdana Menteri Israel mengeluarkan foto catatan tersebut dan menyatakan bangsa ini akan bangkit seperti singa. Dari manakah inspirasi penamaan operasi militer ini? Inspirasi tersebut diambil dari nubuat Bileam yang dicatat dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 24. Ayat ini adalah bagian dari nubuat pertama Bileam, seorang nabi dan peramal, meskipun bukan dari keturunan Israel, di mana dia meramalkan kekuatan dan kekuasaan bangsa Israel, mengibaratkan dengan seekor singa yang tidak akan berhenti sampai ia merasa puas. Dalam situasi ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran, kita akan belajar bersama-sama nama operasi yang digunakan oleh Perdana Menteri Israel. Apakah penamaan operasi militer ini hanya sekedar penamaan semata ataukah ada maksud lain dari keyakinan iman kaum Israel terhadap Allah Yahweh yang sering kali disebut dengan sebutan Hasem. Penamaan operasi singa bangkit dikutip dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 24. Bilangan pasal 23 ayat 24 lebih dari sekedar nubuatan di era perjanjian lama. Ia mencerminkan semangat dan tekad suatu bangsa yang merasa terjepit. Singa yang bangkit ini mencerminkan kembalinya kekuasaan, ketegasan dalam menghadapi ancaman, dan kesediaan untuk melangkah maju. Mungkin berarti terjun ke jurang politik yang lebih besar. Pertanyaan yang menggantung adalah siapa korban yang akan dikonsumsi oleh singa yang bangkit ini? Dan apa dampak dari aungan yang menggema di seluruh Timur Tengah? Dunia menunggu dengan tegang melihat fase baru dalam dharma geopolitik yang telah berlangsung lama. Di tengah gurun pasir Timur Tengah yang bergejolak, di mana bayang-bayang pertempuran selalu hadir, terdengar suara mengerang, bukan suara biasa, melainkan dentuman yang mengguncang langit, seakan berasal dari masa lalu. Ini adalah aungan seekor singa, singa yang baru saja terjaga dari tidur panjangnya, terinspirasi oleh firman yang menggema. Lihatlah, ada bangsa yang bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan. Ia tidak akan berbaring sampai ia memakan mangsanya dan meminum darah orang-orang yang terbunuh. Bilangan pasal 23 ayat 24. Serangan-serangan terbaru yang dilakukan oleh Israel yang tampak seperti pukulan terakhir telah merobek tirai ketenangan, rudal-rudal yang meluncur meskipun tujuannya belum sepenuhnya jelas, dianggap sebagai serangan langsung terhadap martabat dan kedaulatan bangsa. Di pandangan Teheran, singa bangkit menunjukkan taringnya yang telah terbangun dari tempat tidurnya. Arti singa bangkit dialamatkan kepada bangsa Israel yang tercatat dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 24. Firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 24 adalah bagian dari berkat Bileam yang berbunyi, lihatlah, bangsa itu akan bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan. Ia tidak akan terbaring sebelum ia memakan mangsanya dan minum darah dari yang mati dibunuhnya. Dalam terjemahan Targum Yonatan diartikan, bangsa ini beristirahat sendirian dan berdiam kuat seperti singa dan berdiri tegak seperti singa tua. Mereka tidak tidur sampai mereka membunuh musuh-musuh mereka dengan pembantaian besar-besaran dan mengambil rampasan dari mereka yang terbunuh. Mari kita cermati setiap farse arti dari terjemahan Targum Yonatan.
beristirahat sendirian. Ini menggambarkan kemandirian dan keunikan bangsa Israel. Mereka tidak bergantung pada bangsa lain. Mereka melainkan berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Berdiam kuat seperti singa dan berdiri tegak seperti singa tua. Ini merupakan simbol yang sangat kuat untuk melambangkan kekuatan, keberanian, dan dominasi. Singa merupakan raja di hutan, simbol dari kekuatan yang tak tertandingi. Singa tua dapat juga menggambarkan kebijaksanaan dan pengalaman dalam pertempuran, menunjukkan bahwa kekuatan mereka bukanlah hanya fisik, tetapi juga strategis dan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mereka tidak tidur sampai mereka membunuh musuh-musuh mereka dengan pembantaian besar-besaran dan mengambil rampasan dari mereka yang terbunuh. Sebuah farse ini mengartikan tidak akan beristirahat sampai mereka mengalahkan lawan-lawan mereka dengan pembantaian yang masif. Ini mencerminkan tekad yang kuat dan semangat juang tak terbatas. Mereka tidak akan pernah berhenti atau beristirahat sehingga sasaran mereka tercapai, yaitu mengalahkan lawan-lawan mereka secara menyeluruh. Pembunuhan massal atau pemusnahan, menekankan penghancuran keseluruhan yang akan mereka timbulkan terhadap lawan-lawannya, mengambil barang-barang dari mereka yang tewas. Ini mengindikasikan akibat dari keberhasilan mereka. Selain mengalahkan lawan, mereka juga akan memperoleh keuntungan materi dan kemenangan itu berupa harta rampasan. Ini merupakan elemen penting dari keberhasilan militer di masa lalu. Sedangkan dalam terjemahan Targum Yerusalem dikatakan demikian. Lihatlah, bangsa ini diam seperti singa yang kuat, seperti singa yang tidak dapat beristirahat dan tidak dapat tenang sebelum ia mengambil dan memakan daging dan meminum darah. Demikianlah bangsa ini tidak akan beristirahat dan tidak akan tenang sebelum mereka membunuh musuh-musuhnya dan menumpahkan darah musuh-musuhnya yang telah dibantai seperti air. Targum Yerusalem dan Targum Yonatan, keduanya memberikan sebuah cerminan Israel sebagai kekuatan yang tidak terbendung dan tanpa toleransi dalam menghadapi lawan-lawan mereka. Terdapat sebuah fokus yang lebih instan pada kekejaman dan kepastian kemenangan. Akan tetapi di dalam terjemahan Targum Yonatan menekankan kekuatan dan perolehan harta benda. Targum Yerusalem lebih menekankan pada penghancuran musuh yang pasti tidak dapat terhindarkan. Tafsiran ini menerjemahkan atau mengisyaratkan kepada bangsa atau kaum Israel sebuah semangat, harapan untuk memperoleh kemenangan total yang mungkin dirasakan oleh komunitas Yahudi saat ini, di mana mereka seringkali berhadapan dengan ancaman dan penindasan. Targum bertujuan untuk menyajikan penafsiran yang relevan secara teologis dan psikologis bagi pembacanya, memberikan dorongan dan keyakinan akan kekuatan serta kesuksesan ilahi yang melibatkan Israel. Namun dalam hal ini saya tidak ingin terlalu jauh membahas perihal yang terjadi saat ini, karena itu dapat masuk ke ranah strategi stabilitas kekuatan pertahanan, keamanan, dan politik. Saya hendak memberikan tayangan perihal arti yang sebenarnya dari terjemahan Targum dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 24. Lalu apakah maksud sebenarnya firman Tuhan dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 24? Untuk mengetahui, saudara bisa menyaksikan dalam tayangan berikutnya pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.